Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi bersama saya Ali di AM Podcast Channel ya. Oke, kali ini sangat menarik karena tamu saya kali ini adalah mekanik saya sendiri. Ya, tapi walaupun dia mekanik, ya sama seperti mekanik-mekanik yang lainnya, dia bekerja di tempat kami bekerja ya, di tempat saya bekerja. Kebetulan dia anak buat saya sendiri. Nah, kenapa saya undang anak tersebut, mekanik saya tersebut di podcast ini? Tentu ada hal yang menarik. Oke, selamat datang ya, Lina. Iya. Ya, deketin dong suaranya, mic-nya. Ya, namamu siapa? Namanya Jus Malina. Ijus Malina, Iya. Panggilannya Ijus atau Lina? Lina bisa, Ijus juga bisa. Lina lah ya, biar kelihatan feminim. Ya, jadi kalau di keluarga panggilan Ijus. kalau di Di sehari-hari tempat main Lina sama manggilnya. ya. Kamu mekanik? Iya. Serius? Ya, serius. Jadi ngomong-ngomong, gimana ceritanya gitu loh? Gimana ceritanya kok kamu tuh bisa jadi mekanik? Awalnya tuh pas mau sekolah, mau ngambil jurusan akuntansi di Sarolangun nggak boleh sama bapak. Jadi bolehnya tuh sekolah di dekat rumah. Jadi di dekat rumah disuruh ngambil itu nggak mau juga. Akhirnya ngambil jurusan TSM. Berarti disuruh ngambil Suruh ngambil jurus pertanian. Aku nggak mau. Jadi ngambil jurusan TSM. oh di pertanian itu karena sekolahnya deket sama kamu? Enggak, jurusannya. Kan satu sekolah tuh 4 jurusan. Jadi aku tertarik sama TSM. Orang tua nyuruh pertanian. Jadi awalnya kamu minatnya akuntansi, Iya. ya, masih normal lah ya, umumnya cewek ya kan, umumnya cewek ambil akuntansi itu kan normal Iya. gitu loh. Jadi tapi tiba-tiba kamu pilih Enggak, TSM. tiba-tiba tuh orang tua tuh nggak boleh sekolah di Sarolangun. Oh, itu awalnya ya. Iya. Awalnya orang karena terlalu jauh. Karena sayang sama kamu, nggak boleh terlalu jauh. Jadi akhirnya kamu ambil yang deket-deket. Iya, disuruh pertanian, aku nggak mau. Yang apa? TSM ya? TSM apa? Ya, TSM, teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor. Itu berapa dekat sekolahnya sama kamu? Paling 15 menit dari rumah, jalan kaki. Berarti pilih yang dekat karena Iya. kondisi ya? Atau karena nggak punya sepeda motor apa gimana? Punya, tapi emang nggak boleh jauh-jauh. Jadi kamu adik-beradik berapa orang? 6. Adik-beradik 6 orang. Iya. Jadi kamu anak yang ke berapa? 4. Kamu anak yang keempat. Jadi karena awalnya sekolahnya jauh, kamu tidak diperkenankan sekolah yang jauh-jauh, akhirnya pilih yang terdekat. Bukan sial ya, apa namanya? Alternatif lah. Alternatif, yang penting bisa sekolah, adanya yang terdekat itu SMK, ya kan? Akhirnya tetap ambil yang SMK-nya, cuman ada pilihan Jurusan jurusan. Pilihannya apa aja waktu itu? Pertanian. pertanian sama TKJ sama TSM. TKJ itu apa? Teknik komputer. Oh, teknik komputer. Terus kenapa dari 3 itu kamu justru malah pilih yang TSM, yang mesinnya? Kayaknya menarik tuh nah. Soalnya kerjanya pasti. Pasti, maksudnya pasti kerja. Skillnya ada. Nah, pertanian kan juga ada skillnya tuh. Tapi kayak bapak udah pertanian, mama udah pertanian, masa pertanian lagi? Kamu nggak ada jadi satu kelas itu cuman kamu sendiri yang Berdua. Oh, berdua. Iya. Teman kamu ada? Sekarang di mana dia? Dia udah nikah.
Dia sudah married, Iya. sudah married, nggak Iya. bisa yang sekali ya. Harusnya bisa duet tuh. Saya butuh Ada mekanis. juga kakak kelas tuh 2 juga. Hmm. Yang satunya dulu kerja di bengkel umum, sekarang udah nikah juga. Yang satunya masih kuliah. Oh gitu. Iya. Jadi gimana pengalamannya kamu selama jadi mekanik? Artinya dari mulai sekolah itu ada perbedaan-perbedaan nggak dibanding teman-teman apa gitu? Atau dibully? Ada nggak Ada. pengalaman dibully? Ya adalah, soalnya cowok semua. Dibully. Contohnya. Kayak ngapain di sini katanya? Salah masuk ruangan enggak kayak gitu. Dibilangin. Kamu nggak alergi rokok kan? Saya ngerokok. Paling sesak napas sedikit, Pak. Sesak napas sedikit. Ini kamu nggak ngerokok? Aku kira kamu tomboy loh. Ya, aslinya kamu tuh tomboy apa normal apa? Ya normal, sebenarnya tomboy juga normal. Kamu artinya nggak tomboy kan? Nggak pada. Kalau dulu mungkin tomboy, dikategorikan tomboy. Karena lingkungan atau mulai dari kecil? Yang dari kecil, soalnya di atas aku tuh lanang semua. Oh gitu. Iya. Aku tuh anak pertama cewek. Oh, kamu anak pertama? Cewek. Oh, yang cewek kamu. Iya. Jadi satu-satunya kamu cewek di keluarga? Enggak, ada yang kecil masih SD. Sampai sekarang masih SD. Iya, masih SD dia, kelas 6 SD. Jadi karena sering diajak kelahi jadi tomboy. Karena faktor dia itulah kayak ikut perangai kakak-kakaknya. Jadi ketika kamu ambil keputusan pertama kali, Pak, saya ambil mesin aja, Pak. Respon orang tuamu gimana? Ya responnya ya nggak apa-apa, yang penting niat katanya. Apapun pendidikannya nggak Iya. masalah, yang penting kamu suka. Terus selama ada kesulitan nggak, kan tenaganya katanya beda ya? Ya umumnya cewek kan yang lembut-lembut, yang soft-soft gitu kan. Kamu ada masalah nggak? Ya pasti ada lah, soalnya kan alat bantunya juga ada. Alat bantunya juga ada. Iya. Apalagi kan motor Honda kan juga ada yang gede-gede gitu kan. Iya. Ada masalah nggak? Paling untuk baut yang besar-besar aja yang masalah tuh, tapi nggak masalah juga sih, soalnya alat bantu untuk buka baut tuh ada, kayak impact, kayak shock. Kamu udah berapa lama kerja di Honda? Sebelum di sini kemarin udah 4 bulan di Hasuana. Jadi 4 bulan sebelumnya Iya. udah ini ya udah. Soalnya dulu magang juga di sana 4 bulan juga. Mm-mm. Habis lulus dari sekolah langsung ke sana. Oke, ya ini bagi teman-teman ya, dulur-dulur yang mungkin penasaran keseharian Lina. Ini saya kemarin ada video sedikit ya, keseharian Lina itu seperti apa. Ini bisa disaksikan di ya apa, di video kali ini ya, di video berikut ini. Kita dulu. Soundstripe. Soundstripe. Well, I wish love was an easy song to write, 'cause I'd have pages worth of words that were not lies. Your name would be the melody that's on my tongue. Oh, if love was a simple song. Soundstripe. There are no words that have been written or been sung that my ears have heard, or I've cheapened with my tongue, to hold the weight of this thing that we call love. Oh, love's not a simple song, but my songs for you, though not pretty or poetic, I hope you know it's true. I'm not perfect
perfect in my ways, and I let you down most days. No, it's true, but darling, I love you. Sounds And right. I've got a rhythm and a melody I like, but without you by my side, there's no harmony or rhymes. Just a freight train rolling down the tracks of a lonely night. Oh love, you are worth the fight, Sounds right. because my song's for you. Ada pengalaman nggak atau orang meragukan kemampuanmu? Pernah nggak kamu mengalami? Sampai akhirnya aku nggak mau ini ya, nggak mau servis sama kamu gitu, pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Jadi selama ini normal. Iya, Atau normal. ada yang minta foto-foto atau Enggak. apa? Enggak ada. Sebenarnya normal gak sih mekanik itu cewek gitu? Kalau setahu saya kan jarang ya, maksudnya. Iya. Ya pernah sih sempet ada viral itu mekanik yang orang yang usahanya gulung tikar, akhirnya dia terpaksa bantu bapaknya jadi mekanik. Saya juga pernah lihat gitu loh. Cuman kan akhirnya jadi sampingan, sifatnya hanya membantu. Nah, Iya. kamu bisa apa aja kalau dalam hal servis sepeda motor? Kalau servis ya bisa, overhaul juga bisa. Overhaul, Iya. bongkar mesin. Iya. Saya juga bisa bongkarnya. Bisa bongkarnya tapi nggak bisa masangnya. Jadi overhaul, sekir klep, Bisa. Iya. Terus yang paling sulit menurut kamu, ini udah dari sisi teknis ya, teknis sepeda motor itu yang paling sulit itu apa? Kendala atau kerusakan apa menurut kamu? Kayak sistem pengapiannya itu. Sama ya, mekanik-mekanik lain juga kebanyakan sistem pengapian. Jadi kenapa kok sistem pengapian kok cenderung lebih sulit ya? Padahal kan kabel-kabel, nyambung kabel. Kan kerjanya juga nggak bisa ngasal juga. Soalnya harus dicek-cek semuanya, harus dicek dari kabel ujung sampai ujung gitu. Oh, ngurut apa Iya. namanya tuh? Istilahnya kalau mekanik ngurut ya, ngurutkan, Iya, ngecek. kabel. Itu paling Komponennya sulit, juga. paling sulit itu. Apalagi komponennya nggak ada untuk tes. Maksudnya komponen nggak ada untuk tes itu gimana? Kan kita nggak ngerti tuh yang rusak yang mana, harus dites dulu. Tapi kan ada alat testernya. Ya alat tester juga nggak itu juga Pak, nggak apa, Mama agak maju dikit dong. Nah, nggak meyakinkan, nggak pasti juga rusaknya di situ. jadi masalah ini ya, masalah servis, aku bingung mau nanya apa. Ya jadi gini. Selama kamu mulai jadi mekanik tahun berapa? 2018. 2018, berarti 2018, 19, 20, 21 hampir 4 tahun. Iya. Itu satu hari kamu nyervis bisa berapa? Rata-rata? Tergantung konsumennya. Kalau rame nyampe 8, 9 sampai 11-an juga ada. 9 unit per hari servis setiap hari itu. Tergantung juga unitnya yang masuk. Nah, kira-kira berapa menit kalau kamu yang servis? Kalau yang coba Tergantung juga, kalau ada masalahnya tuh keluhannya banyak ya lumayan lama. Kalau paling servis ngecek untuk servis normal lah itu paling 30 menit sampai 35 menit. Nah, yang paling sering motor apa yang rusak menurut kamu? Motor Beat sama Scoopy.
Pitch sama Scoopy. Iya. Artinya rusa itu memang yang paling banyak masuk lah ya, Iya. yang paling banyak. Soalnya peminatnya kan banyak juga. Karena peminatnya banyak, karena termasuk motor paling laris Iya. kan. Itu paling banyak kamu temukan. Mm-mm. Terus Lina. Jadi gini, ini pengalaman saya di otomotif ini sejak 2010-2011 saya udah di otomotif dan selama itu pula saya juga mengelola bengkel. Yang saya tahu kan sudah ada pergeseran, artinya dari sisi komponen mesin itu sudah banyak ada perubahan teknologi. Kalau dulu kan ada dinamo start, sekarang udah nggak ada lagi, ya kan. Terus kemudian ada yang namanya karburator, sekarang ganti injeksi. Terus kemudian semua motor, kalau dulu nggak kenal tuh yang namanya ECM, ya kan. Sekarang Dulu CDA. dulu pakai CDA, sekarang pakai ECM. Nah, kamu pernah nggak ngalamin misalnya kayak kamu kan 2018 udah nggak ada lagi kan karburator kan? Masih tapi nggak banyak. Masih tapi nggak banyak. Tapi kalau servis karburator memang zaman bisa kira-kira kalau servis karburator. Bisa karena memang dari sekolah dulu. Kamu sekolah tahun berapa? Tamatnya 2018. 2018 masih ada lah karburator ya. Masih. Berarti di sekolah Kebanyakan juga. dulu tuh masuk Vario 110 sama Supra. Kan ini yang saya tahu, saya kebetulan orang Honda juga, kita orang Honda. Jadi teknologi Honda ini, ECM ini kan ya gampang-gampang susah ya. Kamu coba bisa kasih gambaran nggak perbedaannya era ECM sama era sebelum ECM. Infonya kan banyak. Jadi ini teman-teman yang kami itu sering menangani motor yang dari bengkel umum ya. Iya. Yang bengkel umum secara fisik dia nggak rusak, ya kan? Secara fisik dia nggak rusak, cuman secara performanya menurun, nggak ada tenaga dan sebagainya. Nah, ini Keseringan sekarang merepet ya. Iya. Nah, coba kamu jelasin, Lin, apa kemarin ada kasus sepeda motor yang katanya ini harus di reset dulu datanya, sementara bengkel umum jarang yang bisa itu ngereset data itu gitu loh. Nah, bisa dijelaskan nggak? Kalau untuk ngeriset sih, soalnya kan dari didikan Honda juga, alatnya di sini memadai juga, jadi tinggal pasang alat ya, tinggal dulu kerusakannya apa. Kalau dia rusak ya tinggal dibaiki, kalau di reset ya tinggal di reset aja. Tapi yang jadi problem ketika motor-motor kita kan banyak motor-motor keluaran baru nih. Iya. Sementara kamu di Honda di Anas itu kan diupdate terus tuh informasinya. Iya. Ya, informasi tentang misalnya ada kerusakan apa kan kamu dapat update. Sementara bengkel umum mereka nggak dapat tuh, mereka belajar aja otodidak, gitu loh. Nah, kira-kira pernah nggak kamu ngalamin yang ini konsumen dari bengkel umum, dia sebenarnya ini motor gampang banget gitu loh, kamu perbaiki, tapi mereka nggak bisa perbaiki gitu. Pernah ya? Pernah. Pengalaman gitu. Iya. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Kemarin tuh ada juga dari mekanik umum. Dia kesini motornya nggak bisa hidup. Motornya Nggak bisa hidup. Ternyata Ya yang ternyata yang kena tuh cuman injektornya aja. cuman injektornya. Tapi di bengkel umum kan kalau injektor banyak yang bisa juga. Mungkin dia nggak teliti. Oh gitu, harus teliti ya. Orang bengkel umum tuh kan mindsetnya tuh kalau injeksi tuh kan susah. Sampai hari ini masih mikir kayak gitu. Iya masih. Jadi- Sering juga kalau habis bongkar, konsumen dari bengkel umum bongkar minta risetnya ke sini. Oh gitu, minta riset.
meriset teman-teman yang belum paham meriset itu motor itu diatur ulang ya, ECM-nya ya yang diatur ulang ya, sistemnya ya. Tapi kalau dipikir-pikir, Lin, kamu kasihan nggak sih sebenarnya kita sama bengkel umum gitu loh? Ya kasihan, tapi kan emang kayak mana, nggak update juga dia orang. Pernah nggak kamu kepikiran kapan-kapan kita bengkel atau ada nggak bengkel umum yang datang ke kamu mau belajar atau update info, update teknologi gitu? Nggak ada, paling kalau datang minta tolong. Nah, lagian sekarang belajar juga Bisa banyak, dari gadget. YouTube, kamu punya channel YouTube nggak? Nggak, Kenapa nggak coba bikin channel YouTube? nggak apa-apa. Ya kan keren tuh, kamu bikin update atau bikin tips buat semacam tips perbaikan dan sebagainya, kan bisa bermanfaat juga tuh. Dicoba lah ya. Iya, kurang tertarik lah. Kurang tertarik di dunia medsos. Kamu punya pacar nggak? Udah Punya pacar. Pacarmu orang mana? orang sini lah. Orang sini lah. Salah. Jadi selain mekanik, kamu kegiatannya apa? Ada nggak kegiatan lain di luar? Katanya kamu ini ya pencaksilat ya, atlet bukan? Enggak, cuman pencaksilat aja. Olahraganya hobi pencaksilat. Wah serem juga. Ya pacar kamu nggak pernah takut gitu loh? Enggak, dia juga ikut pencaksilat. Oh deh ikut juga supaya ngimbangin ya. Biar gak minder. Biar gak minder ya. Benar. Ya oke lah, rasanya gimana Lur ya teman-teman, ya cukup menginspirasi nggak? Ya mungkin masih kaku ya, saya juga jujur terus terang ini masih kaku sekali mau nanya apa, ngobrol apa. Kenapa kaku? Ya karena yang saya interview kali ini tuh memang mekanik saya, jadi saya yang rekrut dari nol. Nah sampai sekarang bekerja dan menurut saya layak untuk diinformasikan gitu kepada dulur-dulur semua gitu. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.